Oke kawan-kawan, nah hari ini saya mau packing dulu buat besok saat pendakian biar tidak terburu-buru. Nah ini biasanya yang saya bawa dalam pendakian itu biasanya ini yang pasti carrier, ini ada matras, terus saya bawa tenda. Ini perangkat tenda, ini kapasitas 2 orang, maksimal 3 orang. Terus di sini ini ada nesting, kompor, cangkir, gas, alat-alat untuk masak nanti. Nah ini kalau ini lampu tenda dan headlamp. Terus ada sepatu. Nah ini tas kecil, ini biasanya saya bawa nanti saat summit. Ini biasanya saya isi dengan barang-barang kecil atau perintilan seperti dompet, HP. Biasanya barang-barang yang berharga saya simpan di sini dan sifatnya urgent atau butuh cepat untuk diambil, biasanya saya taruh di sini. Ini jas hujan wajib. Terus ini ada sleeping bag. Terus ini ada pakaian ganti. Ini air. Nah ini apa ini, kaos kaki. Ini satu setel buat trekking nanti. Terus ini sangat berantakan, nanti mungkin akan saya packing di sini. Nah, ini biasanya atau yang akan bawa saya besok dalam ekspedisi pertama negeri ketinggian di Gunung Merbabu. Nanti untuk logistik lainnya seperti makanan, terus cemilan, semuanya nanti dibawa oleh kawan saya. Oke, ini saya mau packing dulu. Sambil nanti saya mengingat barang apa saja yang harus saya bawa. Ini kayaknya ada barang-barang kecil lainnya yang saya agak lupa. Nanti mungkin saya akan ingat kembali. Oke, langsung saja ini. Dalam hitungan ketiga langsung jadi. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah ini sudah jadi. Ini sudah bersih. Ini sudah tak packing semua di sini dan di tas kecil. Berarti besok pagi kita tinggal berangkat bertemu dengan kawan-kawan yang lain yang akan menemani dalam ekspedisi negeri ketinggian yang pertama di Gunung Merbabu. Yes, pokoknya ikuti terus video ini. Kita sampai bertemu di besok pagi. Kita kenalan sama kawan-kawan yang lain. Oke, gas. Kami bertemu di daerah Boyolali. Total kawan yang akan menemani pendakian kali ini adalah 7 orang dengan saya. Ada Zayen Irawan, Febri Kuncahya, Yahya Fauzi Aditya, Imam Habib Soleh, Aditya Ibnu Wibowo, dan juga Robi Stianto. Kami adalah kawan pejuang rupiah di salah satu perusahaan farmasi dan sekaligus merangkap menjadi kawan sependakian. Dan hari ini, hari Minggu, tanggal 25 September tahun 2022, menjadi hari yang paling kami impi-impikan. Hampir 1 bulan lamanya kami menantikan hari ini tiba. Hari di mana ekspedisi pertama negeri ketinggian akan dimulai dan Gunung Merbabu menjadi pilihan dalam ekspedisi pertama kali ini.
Dalam pendakian kali ini, kami sepakat untuk memilih jalur Suwanting. Suwanting yang katanya akan membuat kalian tersinting-sinting karena jalurnya. Kami tiba di basecamp Suwanting jam 8:45. Tak menunggu lama, setibanya di basecamp pendakian Gunung Merbabu via Suwanting, saya sendiri beserta Robi Setianto langsung bergerak untuk menuju ke bagian loket registrasi. Perlu kawan-kawan ketahui, jalur pendakian Taman Nasional Gunung Merbabu mewajibkan semua pendaki untuk melakukan booking online. Untuk kawan-kawan yang masih bingung tentang booking online, bisa cek di bagian deskripsi video ini. Setelah menyelesaikan cek registrasi, kami pun menunggu ojek datang. Loh, kok nunggu ojek? Ya, karena jarak dari basecamp ke pintu rimba cukup jauh. Kita harus melewati perkampungan warga. Sebagai pendaki yang baik, bukankah kita harus mensejahterakan UMKM daerah? Sebenarnya ini cuma alasan saja biar tidak capek. Dan juga untungnya naik ojek ini kita juga bisa hemat waktu. Seperti biasa, sebelum melangkahkan kaki, alangkah baiknya kita melakukan ritual rutin, yaitu berdoa terlebih dahulu, yang dipimpin oleh Aditya Ibnu Wibowo, yang paling kami tuakan dalam pendakian kali ini. Di puncak Mas Babu ini, tujuannya bukan puncak ya, tujuannya pun kita berangkat selamat, pulang selamat, sehat, sampai rumah masing-masing. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Merbabu, oi! Tepat jam 10:15 kami start trekking dari pintu rimba untuk menuju ke pos 1. Jalur Suwanting terbagi menjadi 3 pos, yaitu pos 1, pos 2, dan pos 3. Pos 3 sendiri merupakan camp area terakhir dari jalur ini. Gunung Merbabu adalah gunung api yang bertipe Starto, yang terletak secara geografi pada 7,5 derajat lintang selatan dan 110,4 derajat lintang timur. Secara administratif, Gunung Merbabu ini ada di 3 wilayah. Kabupaten Magelang di lereng sebelah barat, Kabupaten Boyolali di lereng sebelah timur, dan Kabupaten Semarang di lereng sebelah utara, Provinsi Jawa Tengah. Jelang beberapa menit dari pintu rimba, pos 1 pun sudah terlihat, dan tentunya kami singgahi. Tak luput pula untuk kami bersandau gurau agar suasana pendakian semakin menyenangkan.
Lebok nek kene kowe. Lah lebok oblok besuk. Kene lho iki. Cepet nih, buri dhisik kok jileh ki anu wae mau. Kresek iki anu tas gede. Nama pertama kok ya Mak. Dibuli ya. Wis gede ya. Oke, kami lanjutkan perjalanan. Jalur Suwanting adalah jalur yang pernah dibuka pada tahun 1990 dan 1998. Tetapi pada tahun 1998 jalur ini ditutup oleh pendakian. Dan baru awal tahun 2015 lalu jalur ini kembali dibuka dan ditutup kembali selepas pandemi berlangsung. Tapi di pertengahan tahun 2021 akhirnya jalur ini resmi dibuka kembali. Ada 4 lembah yang harus kami lewati sebelum sampai di pos 2. Ada Lembah Gosong, Lembah Cemoro, Lembah Grijan, dan Lembah Mito. Sahabat YouTube. Ada backsound nih. Lembah Cemoro. Lembah Cemoro kok. Mau 700 meter sak jam. Mantap. Yo yo. Betul ta? Video. Wah, jane gawe ngene iki. Oh ya, ya. Padha sik ta ya. Kudune iki lho, kudune anu sik gawe iki. Wis kesel kowe. Lah kira ngomong sih. Ini iki ya. Anjay. Lah ya. Dihitungi kok kene kok basecamp. Wis basecamp e. Monggo diitak. Iso ibumu. Calon. Motor aja. Kalau sampai puncak. Kawan. Motor. Mantap. Lepas YouTube ya. Yo. Kayak guyon kok.
Jalur pendakian Gunung Merbabu via Suwanting ini terkenal dengan sabananya yang indah. Tapi di balik keindahan pemandangan tersebut, terdapat jalur yang kami tapaki tidak masuk akal manusia. Jalur yang terus menanjak tanpa ada landai sedikit pun. Di jalur ini, kawan-kawan tidak perlu risau kekurangan air, karena sebelum di pos 3 terdapat sumber air. Setelah melewati 4 lembah, akhirnya kami pun tiba di pos 2 Bendera. Di sini kami istirahat cukup lama, sekitar 1 jam lebih. Karena katanya dari pendaki lain, pos 2 ke pos 3 adalah jalur terberat dan terpanjang. Terkontaminasi ora ya. Sanitizer mu gunane apa? Nah, dari sini cani baju putih. Patut. Kanggo wetenge dhewe kok. Rasa di Aja ngomong ngono. Ya langsung terus. katanya sing pesik ngono lho di video YouTube kok. Enggak ya lho. Engko di komen subscribe lho. Mas. Infeksi lho, Mas. Tak ganggu iki. Kena Yun. Oh, nih. Telu ya. Nek ne sampe. Mundur deh, Mas. Mundur deh. Udah pernah lewat seneng isor. Kita seneng tengah. Nek marung. Aku pengen trauma. Marung. Senek. Apa sih lagi? Ngombe ngantangi moret ya. Nek ngopang. Kami pun mulai bersiap kembali untuk melanjutkan perjalanan ke pos 3. Mas
Setelah berjalan kurang lebih 15 menit dari pos 2, akhirnya kami tiba di Lembah Manding. Lembah Manding, tempat yang paling disakralkan di jalur pendakian Suwanting. Kita diminta untuk mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum kita melewatinya. Entah disengaja atau tidak, yang tadinya cuaca cerah sekarang berubah menjadi kabut yang cukup tebal. Sampai di Lembah Manding jam 2:04. Cuaca berkabut tebal. Pos 3. Ya, pos 3. Sebelumnya ada pos air. Setelah melewati Lembah Manding, cuaca pun kembali cerah. Aneh memang. Benar-benar berat jalur Suwanting ini. Dari awal sampai sekarang kita dihajar oleh tanjakan yang begitu terjal, tanpa ada landai sedikit pun. Jos. Nah, nenek kini ada mesket. Alhamdulillah. Apa? Beberapa tahun yang lalu di jalur ini atau di spot ini terjadi longsor. Terlihat pohon di sebelah kanan tumbang. OTW pos 3. Setelah berjibaku di terjalnya trek pendakian dan pasokan air menipis, kami pun memecah dua rombongan, di mana Robi, Yeyen, Yahya,
bertugas untuk mengambil air. Sedangkan saya dan ketiga kawan yang lain lanjut ke pos 3 untuk mencari spot tenda. Alhamdulillah sampai pos 3. View Gunung Merapi. Cerah sekali hari ini. Jam 5 kurang 10 menit di hari Minggu tanggal 25 September 2022. Ini saya berangkat ke pos 3 orang. Di depan ada Mas Amit, terus ada Mas Febri dan Mas Imam. Sementara 3 kawan yang lain, Mas Robi, Mas Yahya dan Jajan, ngambil air di pos air. Ini sekarang kita mau cari spot buat mendirikan tenda. Ya Allah, Allahu Akbar, indah sekali hari ini. Mantap, mantap. Sampai pos 3. Aku rekam ae. Rekam ae, kan gak ada dong. Aku ono barang ora enak kae cepet kan, Cuk. Cukup sepi karena banyak yang sudah turun.
Senja mengajarkan bahwa menanti itu tidak mudah. Berjuang pun juga sama susahnya. Apalagi harus berjuang menunggu seseorang dalam ketidakpastian.